Perkenalkan, saya Dr. Afran, dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Baik, Ibu Nurul. Sebelumnya Ibu Nurul datang sini dengan siapa, Bu? Saya anaknya Ibu Nurul. Oh, baik. Sebelumnya Ibu Nurul umurnya berapa ya, Bu? 40 tahun, Dok. 40 tahun. Baik, jadi Ibu kesini datang dengan keluhan apa, Bu? Jadi tuh gini, Dok, kemarin kan saya kayak ada aktivitas gitu sama teman-teman saya. Nah itu tuh kayak lepas sepatu, lepas alas kaki gitu loh, Dok. Terus tuh nggak sengaja waktu jalan-jalan gitu, Mama kena paku ya, enggak ya? Iya, kena paku. Pakunya tuh kayak berkarat gitu, terus kayak habis itu tuh sekarang rasanya kayak nyeri, terus kadang tuh kayak tiba-tiba gedut-gedut gitu loh, Dok. Terus kayak kebas gitu juga. Untuk kejadiannya kalau boleh tahu kapan ya, Bu? Kemarin sore. Kemarin sore. Baik, Bu, saya ulangi lagi. Jadi Ibu tadi terkena paku yang kotor ya, Bu, dimana ini kemungkinan akan ada masuk bakteri ke dalam kaki Ibu. Dan dari kelar ini nanti saya akan dari pihak rumah sakit akan memberikan tindakan pemberian vaksin, yang dimana untuk tata cara tindakan ini saya akan memberikan suntik kepada bagian kaki Ibu, dan tujuannya agar memberikan efek yang sangat cepat, Ibu. Dan nanti dari tindakan ini nanti akan menimbulkan rasa nyeri kemungkinan kecil, dan juga akan memberikan timbul rasa bengkak dan demam dan alergi, Ibu. Dan di sini juga ada alternatif tindakan, yaitu pemberian obat secara oral, Ibu. Dan untuk keuntungan dari alternatif tindakan ini tidak akan menimbulkan rasa nyeri, dan untuk kekurangannya ini akan memberikan efek yang tidak secepat tindakan pemberian vaksinnya, Ibu. Dan harapannya bila Ibu diberikan tindakan pemberian vaksin ini akan menimbulkan efek bonam, atau yang dimana bonam ini sendiri adalah efek yang bagus, Ibu. Baik, Bu, dari informasinya apakah Ibu ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang dipahami? Mungkin udah sih, Dok. Jadi di sini Ibu ada kertas yang berisi informasi tindakan medis. Ibu bisa lihat ya, Bu, dimana nanti Ibu bisa menandatangani sebelah sini, dan Mas itu sebagai saksi ya, bisa menandatangani di sebelah sini. Yang dimana dari isi informasi sini, kalau misalnya Ibu ada yang kurang paham, bisa dibaca lagi ya, Bu. Bila Ibu sudah paham, Ibu bisa memberikan paraf atau centang di setiap poin-poin ini ya, Bu. Di sini tuh di alternatif tindakan ada tulisan pemberian obat oral. Obat oral itu apa ya, Dok? Jadi, Bu, pemberian obat oral itu adalah pemberian obat melewati mulut ya, Bu. Jadi seperti biasanya Ibu bisa mengonsumsi obat melalui mulut Ibu. Dok, mau tanya, kalau buat suntik tetanus ini tuh ada biayanya nggak ya? Apa udah di cover BPJS? Nah, untuk pemberian tindakan pemberian vaksin ini, untuk biayanya itu ditanggung sama BPJS, dan untuk pembayaran sendiri nanti Mas sama Ibu bisa ke lobi utama ya, Bu. Kalau gitu saya tanda tangan sekarang saja ya, Dok ya. Terus kalau yang di bagian belakang ini ada, ini juga diisi ya, Dok ya? Untuk di halaman bagian belakang ini ada persetujuan tindakan, dan jadi dari tindakan yang saya sampaikan tadi, bila Ibu setuju, Ibu bisa menandatangani di sebelah sini ya, Bu, dan juga bisa mengisi nama dan alamat Ibu. Dan Masnya juga bisa menandatangani yang tadi untuk ini halaman pertama bagian sini, dan ini yang halaman belakang di tempat kolom persetujuan tindakan di sebelah sini, Mas. Sudah, Dok? Baik, Ibu dan Mas, sebelumnya apakah ada yang masih belum dipahami? Enggak sih. Ya, bila sudah hafal semua, di sini saya akan langsung menyiapkan alat-alat untuk melakukan tindakan yang akan memberikan ya, dan Ibu yang minta tolong bisa bersiap-siap. Guys, jadi di sini ada skenario. Skenario yang pertama itu seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa orang tuanya di IGD RSUAD dengan keluhan diare dan muntah sejak 2 hari yang lalu. Pasien nampak lemah dan buang air kecilnya itu sejak 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang disimpulkan pasien didiagnosis dengan diare dengan dehidrasi. Oleh dokter, pasien direncanakan untuk pemasangan infus dan rawat inap.
lakukan informed consent pada orang tua pasien tersebut. Nah, dari skenario ini kita dapat simpulkan yang pertama, dari seorang anak laki-laki berusia 2 tahun itu merupakan identitas pasien. Selanjutnya, dia itu mempunyai keluhan diare dan muntah sejak 2 hari yang lalu. Pasien nampak lemah dan buang air kecilnya itu sejak 8 jam yang lalu. Nah, dari sini kita tuh dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan dari dasar diagnosisnya. Kenapa dia bisa didiagnosis tersebut itu karena yang ini dia itu keluhan diare, muntah sejak 2 hari yang lalu dan juga pasien itu nampak lemah. Nah, dia itu juga dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yang telah dilakukan. Nah, dari sini juga disimpulkan pasien didiagnosis dengan diare dengan dehidrasi. Ini merupakan diagnosis yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, oleh dokter, pasien direncanakan untuk pemasangan infus dan rawat inap. Ini merupakan tindakan medis yang akan dilakukan oleh pasien. Untuk tata cara tindakan, kalau misalnya di soal itu tidak ada, nanti bisa kita improve sendiri bagaimana. Selanjutnya, untuk bagian resiko ini kalau misalnya tidak ada di soal, resiko itu merupakan hal yang bisa terjadi pada saat kita melakukan tindakan. Misalnya kalau pemasangan infus itu bisa terjadinya pendarahan ataupun luka. Sedangkan komplikasi itu merupakan hal yang dapat terjadi setelah tindakan itu dilakukan. Jadi kalau misalnya pemasangan infus, komplikasi yang terjadi itu mungkin adalah infeksi gitu. Selanjutnya adalah alternatif tindakan. Karena di soal ini tidak ada dijelaskan, itu bisa aja tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bagaimana cara alternatif lainnya, mungkin bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya di soal tidak ada, itu lebih baik tidak ada gitu. Selanjutnya adalah prognosis. Prognosis itu merupakan hal yang diharapkan ke depannya atau hal yang mungkin terjadi ke depannya, seperti tentang hidup dan mati, fungsinya, ataupun kesembuhannya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum.